Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meyakini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada akhirnya akan diadili atas kejahatan perangnya di jalur Gaza Palestina. Ia pun menjuluki Netanyahu sebagai tukang jagal Gaza. Demikian disampaikan Erdogan dalam pidatonya di pertemuan Komite Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul. Ia mengecam keras kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Menurutnya Netanyahu harus didakwa oleh Pengadilan Internasional ICC atas tuduhan kejahatan perang. Erdogan pun mencontohkan seperti Presiden Serbia Slobodan Milosevic. Milosevic diadili oleh pengadilan PBB di Den Haag dengan tuduhan mengobarkan konflik berdarah ketika Yugoslavia runtuh pada awal tahun 1990-an. Dia meninggal di selnya sebelum pengadilan mengambil keputusan. Dalam kesempatan itu, Erdogan juga mengecam negara-negara barat yang mendukung genosida Israel di jalur Gaza. Ia mengatakan negara-negara barat yang memberikan dukungan tanpa syarat atas perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 15.000 orang dapat terlibat dalam kejahatan perang. Erdogan mengkritik sikap Barat yang menurutnya buta dan tuli soal kebrutalan gempuran Israel yang membabi buta ke jalur Gaza. Dia juga turut menyoroti sistem PBB dan menuding 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB menghalangi upaya untuk mengakhiri kekerasan. Sebuah roket dari kelompok perlawanan dilaporkan menghantam pangkalan militer IOF SDOT Misha selama operasi mereka pada 7 Oktober lalu. Pangkalan SDOT Misha diyakini menampung banyak rudal berkemampuan nuklir milik Israel. Meski demikian, Israel tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan persenjataan nuklirnya. Demikian sebagaimana laporan The New York Times mengutip seorang penulis Relay Mellon pada Senin 4 Desember 2023. Relay Mellon meyakini roket Hamas menghantam pangkalan militer SDOT Misha yang terletak di wilayah pendudukan tengah. Dampak roket tersebut tidak langsung mengenai rudal, namun memicu kebakaran di dekat fasilitas penyimpanan rudal dan persenjataan sensitif lainnya. Pangkalan SDOT Misha terletak 25 mil timur Laut Gaza dan 15 mil barat Al-Quds yang diduduki. Pangkalan ini dianggap sebagai salah satu lokasi militer paling sensitif di wilayah pendudukan Palestina. Meskipun jumlah pasti peluncur rudal berkemampuan nuklir Jericho di pangkalan tersebut tidak diketahui publik, Hans Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan kemungkinan ada 25 hingga 50 peluncur semacam itu. Rudal Jericho Israel dilengkapi untuk membawa hulu ledak nuklir menurut para ahli dan dokumen pemerintah Amerika Serikat yang tidak diklasifikasikan. Otoritas Kesehatan Palestina mencatat setidaknya ada 15.523 korban tewas di jalur Gaza Palestina sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel mengklaim lebih dari 5.000 militan Hamas tewas dalam serangan brutalnya di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah memperluas serangan daratnya di Gaza Selatan. Israel juga dilaporkan terus melancarkan serangan ke daerah-daerah yang dianggap aman dan memerintahkan warga di selatan jalur Gaza agar segera mengungsi. Diketahui Israel melancarkan serangan intensif di kota Han Younis di Gaza Selatan pada Senin 4 Desember malam. Pasukan Israel menyerang sasaran yang terkait dengan Hamas di jalur Gaza. Mengutip AFP, seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa IDF yakin jumlah korban tewas di Gaza yang diklaim Hamas cukup akurat, di mana lebih banyak warga sipil yang terbunuh daripada anggota Hamas akibat dari pemboman Israel. Militer Israel memperkirakan dari 15.000 korban tewas, 5.000 diantaranya merupakan orang yang berafiliasi dengan kelompok militan Hamas. Pejabat Israel itu juga menuding Hamas menggunakan tameng manusia sebagai bagian dari strategi perangnya. Media Israel memuji serangan Hizbullah terhadap pangkalan pendudukan Israel di Beit Hilal. Operasi yang dipimpin oleh perlawanan Lebanon pada Minggu 3 Desember itu disebut sebagai tindakan yang sangat luar biasa. Demikian disampaikan Brigadir Jenderal Cadangan Zafika Haimovich dalam wawancaranya kepada stasiun televisi Israel Channel 13 pada Senin 4 Desember. Menurut Haimovich, keberhasilan operasi Hizbullah karena dua alasan. Pertama, menembakkan peluru kendali di dekat pagar pemisah, dan kedua, karena jarak target. Dia menambahkan bahwa penembakan rudal anti-tank kepada jarak sekitar 3 km mengindikasikan keberadaan Hizbullah yang sangat dekat dengan pagar pemisah. Haimovich juga mengakui konflik yang sedang berlangsung di front utara ini menyusul peristiwa yang terjadi di jalur Gaza Palestina.
Sebelumnya diberitakan roket Hizbullah berhasil menghantam kendaraan militer Israel. Akibat serangan tersebut, 11 warga Israel termasuk 8 tentara dilaporkan mengalami luka. Menanggapi serangan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam Lebanon dengan kehancuran. Militer Israel dilaporkan telah memasang pompa air di jalur Gaza Palestina. Pompa tersebut untuk membanjiri terowongan kelompok militan Hamas dengan air laut di Mediterania. Demikian dilaporkan Wall Street Journal sebagaimana mengutip para pejabat Amerika Serikat. Laporan tersebut mengatakan bahwa pasukan pertahanan Israel telah memasang pompa air besar pada bulan lalu. Pompa tersebut dipasang di dekat kamp pengungsian Al-Shati di kota Gaza. Strategi Israel memasang pompa air untuk membanjiri jaringan terowongan bawah tanah dalam waktu beberapa minggu. Israel juga telah memberitahu Amerika Serikat terkait rencana tersebut. Meski demikian, strategi tersebut belum diterapkan. Laporan WSJ mencatat bahwa pemerintahan Joe Biden menghadapi kesulitan diplomatik. Pasalnya, beberapa pejabat menyatakan keprihatinan tentang rencana Israel tersebut, di antara kekhawatiran terkait kerusakan pada akuifer dan tanah Gaza jika air laut dan zat berbahaya di terowongan merembes ke dalamnya. Sementara pejabat lainnya mendukung upaya Israel untuk menghancurkan terowongan milik Hamas. Druze, suku berbahasa Arab yang memilih menjadi warga pendudukan Israel, dilaporkan direkrut untuk bergabung bersama pasukan pertahanan Israel. Langkah ini dinilai untuk memecah belah warga Arab di Israel. Para pemimpin Druze menandatangani perjanjian darah dengan Israel pada 1956 yang mewajibkan komunitas tersebut untuk bergabung dengan IDF. Sudah lebih dari 60 tahun suku Druze menjalankan perjanjian ini yang menewaskan ratusan warganya untuk melindungi Israel. Sekitar 83% anak muda suku Druze diperkirakan mendaftarkan diri dalam pasukan pertahanan Israel. Suku Druze menempati pendaftar militer tertinggi di antara semua komunitas dan sektor masyarakat Israel, termasuk semua orang Yahudi, dikutip dari 124 News. Kewajiban wajib militer bagi masyarakat Druze menjadi perdebatan panjang di kalangan komunitas Druze di Israel. Salah satu pengkritik upaya wajib militer ini adalah Hanin Zuabi, seorang anggota Knesset Arab Israel. Dia mengatakan orang-orang Arab di wilayah itu diiming-imingi kehidupan yang layak dan sejahtera dengan gaji tinggi jika bergabung dengan IDF. Israel berusaha mengincar orang-orang yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan untuk menjadi tentara. Namun kebanyakan dari mereka tetap dibikin hidup miskin dan termarginalisasi di wilayah pendudukan Israel. Suku Druze merupakan kelompok minoritas berbahasa Arab dengan populasi sebesar 150.000 jiwa atau 2% dari total populasi Israel. Amerika Serikat dan sekutunya dilaporkan akan membentuk gugus tugas Angkatan Laut untuk melindungi pelayaran di Laut Merah. Langkah ini diambil sehari setelah rudal balistik kelompok Houthi Yaman menghantam 3 kapal komersial pada Minggu 3 Desember. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melakukan pembicaraan aktif dengan para sekutunya mengenai pembentukan pengawalan tersebut. Meski demikian, belum ada keputusan yang diambil. Sullivan menggambarkannya sebagai respon yang wajar terhadap insiden semacam itu. Gugus tugas keamanan juga untuk melindungi pelayaran komersial di tempat lain termasuk di lepas pantai Somalia. Menurutnya, serangan Houthi telah membahayakan lalu lintas di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia dan perdagangan global secara keseluruhan. Sebelumnya diberitakan rudal balistik yang ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman menghantam 3 kapal di Laut Merah. Di saat yang bersamaan, kapal perang Amerika Serikat menembak jatuh 3 pesawat tak berawak dari Yaman. Sullivan mencatat insiden ini menandai eskalasi dalam serangkaian serangan maritim di Timur Tengah. Para warga Palestina berbondong-bondong memadati rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara untuk berlindung. Hal ini menyusul pemboman Israel yang sedang berlangsung di dekatnya pada Minggu 3 Desember 2023. Dalam video singkat tersebut nampak warga sipil duduk di tangga rumah sakit, sementara serangkaian ledakan terdengar jelas di luar gedung tersebut. Setidaknya 10.000 warga sipil berlindung di kompleks rumah sakit setelah dipaksa mengungsi dari rumah mereka. Dilaporkan 4 orang tewas dan 9 lainnya terluka akibat serangan Israel di dekat pintu masuk rumah sakit tersebut.
خليك زي ما انت اسمع صوتني نسيب الوقت. يا لطيف يا لطيف. تعال يا حسن. تخافوش. Roket Hamas dilaporkan nyaris menghantam rudal nuklir di pangkalan militer SDOT Misha di Israel Tengah. Peristiwa ini terjadi selama operasi Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Pangkalan militer SDOT Misha Israel diyakini menyimpan rudal Jericho yang diklaim mampu meratakan Gaza. The New York Times melaporkan serangan roket Hamas menyebabkan kebakaran di dekat pangkalan SDOT Misha. Roket tersebut menghantam sekitar 300 meter dari fasilitas penyimpanan rudal dan senjata sensitif lainnya. Rudal-rudal nuklir Israel dilaporkan tidak terkena serangan Hamas secara langsung. Meski pihak berwenang tidak pernah mengakui keberadaan senjata nuklir mereka, namun sejumlah sumber termasuk pengungkap fakta, pejabat Amerika Serikat, dan analis citra satelit menegaskan bahwa negara tersebut setidaknya memiliki sejumlah kecil senjata nuklir. Pangkalan SDOT Misha terletak 25 mil timur laut Gaza dan 15 mil barat Al-Quds yang diduduki. Pangkalan ini dianggap sebagai salah satu lokasi militer paling sensitif di wilayah pendudukan Palestina. Hans Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika, memperkirakan kemungkinan ada setidaknya 25 hingga 50 peluncur semacam itu. Pasukan pertahanan Israel merilis video bentrok langsung dengan militan Hamas di jalur Gaza. Dalam video berdurasi 1 menit 19 detik tersebut, terlihat beberapa tentara IDF memasuki sebuah gedung di mana mereka terlibat konfrontasi dengan militan Hamas. Militan Hamas terlihat terus menembaki militer Israel. Akibat pertempuran sengit tersebut, 2 tentara IDF dilaporkan tewas, yakni Mayor Jenderal Ben Yusman dan Sersan Binyamin Yehoshua Nedam. Sementara 2 prajurit Israel lainnya dilaporkan menderita luka. אנחנו יותר מדי קרובים, אנחנו קרובים. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.